Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, dimanapun berada, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Bertemu lagi dengan saya Al-Fakir Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini, adik-adikku sekalian, saya akan membahas tentang daripada dasar agama Islam, yaitu tentang rukun Islam. Adik-adikku sekalian, apa ada yang tahu daripada rukun Islam? Rukun Islam, adik-adikku sekalian, ada 5 rukun. Rukun Islam adalah daripada dasar daripada agama kita, agama Islam. Rukun Islam terdiri daripada 5 rukun. Adik-adikku, ada yang hafal 5 rukun ini? Rukun Islam yang pertama ialah kita akan satu persatu. Apa sih rukun Islam itu? Rukun Islam yang pertama ialah mengucap daripada 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, rukun Islam yang kedua ialah sholat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, menunaikan atau membayar zakat. Dan yang terakhir, pergi haji ke Baitullah jika mampu. Itu adalah 5 dasar daripada agama kita yang harus diketahui dan wajib diketahui daripada kaum muslimin dan adik-adikku sekalian. Kita bahas satu persatu, adik-adikku sekalian, daripada rukun Islam. Yang pertama tadi apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Apa sih 2 kalimat syahadat itu? Lafaznya apaan sih? Lafaz daripada 2 kalimat syahadat ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya daripada 2 kalimat syahadat itu, yang pertama, syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, adik-adikku sekalian, daripada 2 kalimat syahadat, yang kedua, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari 2 kalimat syahadat itu, kita sebagai kaum muslimin harus mengupgrade keimanan kita dengan cara apa sih? Dengan cara melafalkan atau melafazkan 2 kalimat syahadat itu ketika ingin sholat 5 waktu. Kalau kaum muslimin sekalian, kalau HP kita ngehang ataupun ingin di-upgrade, kalau HP seenggaknya harus dimatikan dan dinyalakan lagi. Pun sama adik-adikku sekalian, keimanan kita juga harus di-upgrade dengan melafazkan 2 kalimat syahadat itu sebelum kita melaksanakan atau melakukan sebelum niat sholat. Kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, karena Allah itu di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Adik-adikku sekalian, katakanlah bahwa Tuhanmu itu satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan yang satu-satunya yang wajib disembah, tiada Tuhan lagi selain Allah. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina dimanapun berada, yang kedua yaitu lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah nabi penutup nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad, kita harus meyakini dengan adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad itu hamba Allah sekaligus Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Madinah, adik-adikku sekalian, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Dari dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia makhluk yang bahwa kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan Tuhan, tapi Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya Allah. Nabi Muhammad yang udah pasti dijamin masuk surga karena dia Abdullah, hambanya Allah. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir, bertahmid dan lain-lainnya. Dia udah dijamin masuk ke surga, bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Tidak sholat pun, tidak berzikir pun, Allah udah menjamin Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Tapi Allah tidak mau, karena Nabi Muhammad ingin mencontohkan nanti kepada umat-umatnya kalau dia Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, berarti membutuhkan Allah juga sebagai Tuhannya yang satu, dan sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah, yang dimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan adab-adabnya manusia yang ada di muka bumi. Sahabat Madinah, media dakwah Islam Indonesia Berkah, itulah rukun Islam yang pertama tadi, mengucap dua kalimat syahadat yang lafaznya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Yang selanjutnya daripada rukun Islam yang 5 tadi kita sudah membahas. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, dan sekarang yang kedua yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Adik-adikku sekalian, ada yang tahu sholat 5 waktu sehari semalam itu sholat apa aja sih? Kita sholat dari malam ketemu malam lagi. Yang pertama sholatnya ialah sholat zuhur. Yang kedua sholat asar. Yang ketiga sholat maghrib. Yang keempat sholat isya. Dan yang terakhir sholat subuh. Pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah untuk Isra wal Mi'raj, untuk ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk bertemu Allah karena ingin dikasih hadiah sekaligus dapat perintah langsung dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat perintah untuk Isra wal Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad pada saat itu dapat perintah oleh Allah melaksanakan sholat 50 waktu. Jadi pada saat itu Isra wal Mi'raj, adik-adikku sekalian, belum ada sholat 5 waktu. Jadi Allah memerintahkannya sholat 50 waktu. Coba adik-adikku sekalian, sahabat Madinah, kebayang gak sih kita kalau sholat sampai 50 waktu? Setiap waktu, setiap menit sekali kita sholat. Pagi, siang, sore, malam. Mungkin kita tidak bisa dapat beraktivitas
seperti biasa, bekerja, belajar, mengaji, dan lain-lainnya. Ketika Nabi Muhammad SAW dapat perintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, Nabi Muhammad seorang Abdullah wa Rasuluh, sami'na wa ata'na, taat sama nurut aja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lalu turun ke langit ke-7, ke-6, ke-5 sampai ke bawah. Tapi sebelum ke bawah, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kamu dapat pesan apa? Kamu dapat perintah apa dari Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku dapat hadiah, dapat perintah dari Allah untuk melaksanakan 50 waktu untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Tapi Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti umat kamu akan sanggup melaksanakan 50 waktu itu? Sedangkan umatku terdahulu dia aja disuruh, diperintahkan untuk beribadah aja banyak bolong-bolongnya, banyak longgar-longgarnya, jarang melakukan ibadah." Akhirnya Nabi Musa ngobrol dan berbicara kepada Nabi Muhammad untuk minta keringanan lagi kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk minta keringanan. Dari 50 waktu sampai ke 40, bertemu sama Nabi Musa lagi, naik turun. Selalu ditanya sama Nabi Musa, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad dapat keringanan untuk melakukan sholat ibadah kepada Allah 5 waktu. Sampai udah turun 5 waktu pun ditanya, bertemu lagi dengan Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa nanti umat kamu akan bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu? Coba kamu minta keringanan kepada Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah." Kalau kata Nabi Muhammad, "Ya Nabiullah, Nabi Musa, aku udah malu ketemu sama Allah, mundar-mandir minta keringanan." Ya udah, kalau begitu akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak naik lagi ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dari perintah 50 waktu dari Isra Mi'raj itu, kita dihadiahkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Walaupun kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan kita masih suka bolong-bolong, masih suka jarang-jarang. Dari sholat yang 5 waktu itu, dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan yang terakhir subuh, kita harus melaksanakan sholat itu. Karena sholat yang 5 waktu itu diwajibkan, bukan disunahkan. Apa sih wajib? Jika mengerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Dari 5 waktu ini, adik-adikku sekalian harus dapat memahami, mempraktekkan sekaligus melaksanakan perintah sholat ini. Sekarang kita membahas yang ketiga. Apa sih tadi yang ketiga, adik-adikku sekalian? Masih hafal gak sih daripada rukun Islam yang ketiga? Yaitu puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, adik-adikku sekalian, nih kita nih orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu
terdahulu supaya apa? Agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Bahwasannya puasa di bulan Ramadan itu hanya berada di bulan Ramadan, dari bulan Muharram, Safar sampai nanti ketemu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada yang puasanya dalam 1 bulan ini kita diwajibkan kita berpuasa, baik muslimin, muslimat, mukallaf ataupun muallaf. Muallaf apa sih? Orang yang baru masuk Islam. Mukallaf apa sih? Mukallaf ialah orang yang sudah berakal, udah baligh, udah bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal, dan mana yang baik dan mana yang buruk. Diwajibkan kita berpuasa dalam sebulan penuh. Dalam sebulan terkadang beda-beda, ada yang 29, ada yang 30. Tapi di dalam Islam 29 dan 30. Enggak ada yang sampai 28 ataupun 31. Diwajibkan kita atas kaum muslimin muslimat berpuasa di bulan Ramadan. Apaan sih itu puasa, adik-adikku sekalian? Puasa ialah menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, menahan daripada segala-galanya, tidak membicarakan orang, tidak makan, tidak minum. Puasa kita yang dimulai dari beduk subuh, pas di Allahu Akbar, maka disitulah kita sudah mulai berpuasa. Sampai nanti di waktu sore, pas azan maghrib, Allahu Akbar, maka disuruh oleh Allah untuk mengsegerakan berbuka puasa. Jangan sampai kita udah waktunya berbuka di waktu maghrib, tapi kita masih nahan makan dan minum aja. Dikhawatirkan adik-adikku sekalian, malah yang seharusnya dapat pahala malah menjadi dosa. Gampang kan adik-adikku sekalian berpuasa? Seandainya adik-adikku sekalian belum bisa berpuasa sehari full dari pagi sampai subuh, adik-adikku sekalian belajar dari subuh sampai zuhur. Lalu dilanjutkan lagi, habis buka puasa lagi. Pas beduk asar buka lagi, dilanjutin lagi. Itu hanya untuk praktek belajar. Tapi yang sebenarnya, yang aslinya, yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan ialah dari beduk azan subuh sampai azan maghrib. Kita akan membahas daripada rukun Islam yang keempat. Apa sih rukun Islam yang keempat? Ialah membayar zakat. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, bahwasanya membayar zakat itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Bahwasanya jika ada seorang anak bayi yang jika dilahirkan, maka dia pun wajib terhitung untuk membayar zakat. Membayar zakat ini kapan sih adik-adikku sekalian? Membayar zakat ini adanya di bulan Ramadan. Seandainya adik-adikku sekalian setelah nanti aja aku bayar zakatnya habis lebaran, pas setelah puasa, adik-adikku sekalian jangan seperti itu ya. Karena membayar zakat adanya di bulan Ramadan. Seandainya nanti adik-adikku sekalian menunaikan dan membayar zakatnya setelah bulan Ramadan, itu bukan membayar zakat lagi. Sedangkan itu dianggap
sodakoh. Kapan sih adik-adikku sekalian mulainya dan kapan sih akhirnya untuk membayar zakat? Mulainya yaitu ketika pertengahan di bulan Ramadan. Dan kapan sih akhirnya? Akhirnya kita untuk memberi zakat ialah ketika pas waktu khatib naik ke atas mimbar. Seandainya khatib udah naik ke atas mimbar, berarti sudah selesai dan ditutup, udah nggak bisa membayar zakat lagi. Seandainya pas khatib pas naik, pas lagi membacakan khutbah, kita membayar zakat, ngasih zakat ke kaum fakir, maka itu disebutnya bukan zakat, tetapi disebutnya sodakoh. Kewajiban daripada membayar zakat adalah tanggung jawab daripada kedua orang tua kita. Tapi seandainya kita seorang anak, kita mampu punya rejeki, kita bayar sendiri, enggak apa-apa. Tapi pada dasarnya membayar zakat itu adalah tanggung jawab daripada kita punya kedua orang tua. Dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang wajib untuk diberi zakat fitrahnya adik-adikku sekalian. Siapa sih yang pertama? Yang pertama ialah fakir. Yang kedua siapa lagi? Adik-adikku sekalian, yang kedua ialah orang miskin. Dan yang ketiga siapa lagi sih? Yang ketiga ialah amil. Amil apa sih ini? Amil ialah orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan zakat fitrah kita, itu namanya amil. Dan yang keempat ialah mu'allaf. Apa sih mu'allaf? Mu'allaf ialah orang yang baru masuk Islam. Yang selanjutnya yang wajib untuk kita memberi zakat dalam surah At-Taubah ayat 60, riqab. Dan yang keenam ghamirin. Dan yang selanjutnya fisabilillah. Dan yang terakhir ibnu sabil. Dari 8 golongan inilah kita wajib untuk memberi zakat fitrah kepada 8 golongan ini. Sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, membayar zakat adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Seandainya dalam keluarga kita, baik itu paman, baik itu bibi, dan uwa ataupun itu saudara kita, seandainya di dalam keluarga kita ada yang tidak mampu, yang diutamakan ialah saudara kita terlebih dahulu, baru yang jauh, orang fakir, miskin dan lain-lainnya. Jika di antara kaum muslimin dan muslimat bingung untuk membayar zakat fitrah ini, kita bisa menyerahkan ke amil yang ada di musola-musola, masjid-masjid, majelis ta'lim dan lain-lainnya. Kita bisa memberi zakat ke tempat itu, menyerahkan, nanti akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Yang terakhir ialah pergi haji ke Baitullah atau ke Masjidil Haram yang ada di Makkah atau Baitul Atiq. Baitul Atiq, Ka'bah. Pergi haji ke Baitullah adik-adikku sekalian, bahwasanya banyak yang kita tidak ketahui. Pergi haji ke Baitullah itu cukup 1 kali. Dalam seumur hidupnya Nabi Muhammad SAW itu pergi haji hanya 1 kali.
Karena apa, nanti kalau misalnya Nabi Muhammad pergi haji sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, dikhawatirkan malah menjadi beban umatnya nanti yang akan datang. Makanya Nabi Muhammad pergi haji ke Baitullah itu hanya 1 kali dalam seumurnya. Itu pun pas waktu haji akbar. Apaan sih haji akbar? Yang pas hajinya itu di hari Jumat, makanya disebutnya haji akbar. Ada juga yang umroh. Kalau umroh adanya di bulan-bulan biasa, tetapi pergi haji ini adanya di bulan Zulhijjah. Kalau pergi hajinya di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, itu namanya bukan haji tetapi umroh. Umroh seperti haji kecil, hanya berziarah saja ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali syaratnya untuk pergi haji. Seperti salah satunya dalam pergi haji itu kita melempar jumroh, berzikir di padang Arafah dan lain-lainnya. Sedangkan ketika umroh itu tidak ada lempar jumroh dan seperti menginap di Musdalifah dan lain-lainnya. 5 pondasi ini jangan sampai ditinggalkan karena wajib untuk kita melaksanakan daripada rukun Islam. Yang 5 itu yang tadi yang pergi haji itu adalah jika di antara kaum muslimin, kita nih kaum muslimin, adik-adikku sekalian, mukminin, kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Pergi haji ini bagi orang yang mampu, yang punya harta. Seandainya kita tidak punya harta, tidak mampu untuk pergi haji, enggak apa-apa, enggak diwajibkan. Dan ada pula yang udah punya harta tetapi sama Allah hatinya belum terketuk, belum ada niatan. Karena ibadah haji ini undangan dari Allah langsung untuk kita beribadah haji ke Baitullah. Undangan VVIP eksklusif dari Allah untuk kita pergi haji ke Baitullah. Dari 5 perkara ini, dari 5 rukun ini, semoga adik-adikku sekalian dapat memahami, mempelajari, mempraktekkan daripada rukun Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adikku sekalian dan dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.